Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin ya. terima kasih. Indonesia akhirnya bisa juga ya mengalahkan Kirgistan dan skornya sesuai tebakan 2-0. Iya, Tapi memang nggak diduga itulah apa gol keduanya ya. Tapi oke ya. betul. Bung, Mm. bagaimana nih penampilan Indonesia di laga ini? Ya memang penampilan kita kalau boleh jujur ya, kita memang belum bisa menampilkan permainan kolektif secara baik ya. Terutama sekali di barisan depan. Ketika babak pertama masih dipercayakan adanya Titan Agung di situ, ternyata Titan Agung selain dia dia memang diplot sebagai striker nomor 9 yang menjadi target man, tapi juga dia kan sejatinya dia juga punya harusnya ya punya kemampuan untuk mengolah bola juga, mengolah bola dalam pengertian dia membuka ruang, kemudian juga bisa melakukan passing-passing yang memanjakan buat pemain-pemain lain. Ternyata Hmm. itu permainan di depan ketika Titan Agung masih di babak pertama masih ada, itu tidak kelihatan karena Hmm. lagi-lagi ternyata Titan Agung mungkin ini juga penampilan pertama ya dari Hmm. skuad timnas kita di Asian Games. Hmm. Jadi biasanya memang kalau di pertandingan pertama itu masih mencari bentuk ya. Karena adaptasi yang dilakukan oleh para pemain biasanya itu chemistry-nya mulai muncul dari setelah mereka menjalani menit-menit bermain yang lebih banyak. Dan Hmm. mudah-mudahan saja ke depannya kalau kita lihat juga bagaimana kemudian permainan di babak kedua itu kan jauh lebih membaik ya. Hmm. Babak kedua sampai dengan menit ke-30 katakanlah ya, itu kan memang Indonesia sudah kelihatan membaik. Dan ini Hmm. juga kita harapkan sekali ya bahwa ke depannya nanti menuju pertandingan-pertandingan berikutnya chemistry antar pemain bisa terbentuk dengan baik gitu loh bro. Ya. Tapi sempat juga ya Indonesia diserang ya dan sesuai prediksi juga Hernando Ya, harus nggak bisa nganggur lagi gitu. iya betul. Tapi memang gini, seperti yang saya perkirakan ya bahwa Coach Indra Safri juga di pertandingan pertama ini harus juga mulai waspada. Waspada dalam pengertian dalam membentuk formasi permainan taktikal terutama. Dan kalau kita melihat pada skema yang dimunculkan oleh Coach Indra Safri, seperti yang saya duga bahwa Coach Indra Safri akan lebih berfokus pada uh, membentengi ini lapangan tengah dengan jumlah pemain lapangan tengah yang lebih banyak ketimbang pemain-pemain Kyrgyzstan. Di Hmm. situ ada gelandang 5 pemain tengah yang berdiri sejajar dan yang diharapkan adalah bahwa dari gelandang-gelandang yang terutama dari sayap Egi dan Ramai Rumakik yang berusaha kemudian mencoba memberikan crossing-crossing bola atau bermain one two dengan Titan itu memang harapannya seperti itu di babak pertama. Di situ juga Sahrian karena ketidakhadiran Beckham dia juga menggantikan posisi itu. Dia berusaha juga menjadi kreator di lapangan tengah. Kemudian Hmm. ada siapa? Eh, Rahmat Irianto dan Taufani sebagai gelandang pivot. Sementara di belakang ada 4 pemain, yaitu Andi Setio, Rizky Ridho, di kanan ada Robi Darwis, dan di kiri ada Haikal. Jadi kehati-hatian itu memang sudah dilakukan oleh Coach Indra Safri. Mhm. Memang kalau kita melihat bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama, terutama sebetulnya penguasaan bola, possession ball itu jauh banyak lebih dikuasai oleh pemain Indonesia. Mhm. Cuma persoalannya adalah ketika mulai memasuki daerah ini pertahanan lawan, kita pemain-pemain depannya seperti kehilangan akal ya, kehilangan kreativitas untuk bagaimana bisa membentuk sebuah peluang gitu, Bro. Ini memang karena nggak ada Sananta ya. Tapi kan memang gini, setelah babak kedua ya, setelah babak kedua dengan tuh kemudian Titan Agung ditarik, itu kan ada pola yang berubah dari Coach Indra Mhm. Safri. Mhm. Yang seperti saya perkirakan bahwa di situ mungkin ya, tadinya kan saya perkirakan Egy yang akan berperan sebagai striker. Mhm. Tapi itu kemudian baru bisa dimunculkan ketika Titan Agung ditarik dan Egy yang dimunculkan sebagai striker. Mhm. Dengan harapan
dengan Titan Agung diganti oleh Donitri, Donitri itu menggantikan posisi Egy di kanan, sementara Ramai Hmm. di kiri, gitu loh. Hmm. Dan justru dengan pola seperti ini, keseimbangan dari serangan-serangan Indonesia lebih lebih hidup, gitu loh. Ya. Karena kalau kita lihat bagaimana proses terjadinya gol dari Ramai, ketika Ramai menyisir, kemudian dia bermain one two ball, kemudian dia juga bisa masuk ke daerah area pertahanan lawan, Mhm. jantung pertahanan, kotak penalti dia tembak, dia itu proses yang menurut saya bagus ya. Hmm. Dan itu kelihatan sekali bahwa Ramai Rumakik ini memang pemain yang saya kan memang punya harapan besar terhadap Ramai Rumakik ya. Hmm. Dan dia bisa membuktikan malam ini bahwa dia masih punya kualitas yang bisa dimunculkan gitu bro. Iya, iya, iya. Tapi ini kayaknya Mhm. memang kualitas individu atau pemain-pemain Indonesia memang lebih bagus ya daripada Wah dari betul, sana ya. betul. Kan kita juga di materi sebelumnya, saya juga sempat ngomong bahwa jangan lupa bahwa pemain-pemain Indonesia ini sebetulnya adalah pemain-pemain yang terbiasa mewakili Indonesia di level usia maupun sampai di tim senior. Mhm. Dan itu satu ya. Kemudian bagaimana para pemain ini juga kan katakanlah dibentuk oleh sebuah liga. Namanya Liga 1 yang saat ini perkembangannya juga sudah membaik. Dan itu terlihat sekali. Hmm. Gaya maupun kualitas permainan Indonesia secara individu itu jauh di atas Kyrgyzstan. Hmm. Bahkan kalau kita lihat bagaimana, walaupun ini masih gagap ya, artinya chemistry antar pemain, kemudian kolektivitas juga masih masih kadang-kadang masih kurang teratur, tapi itu juga kolektivitas kita jauh juga di atas Hmm. Kyrgyzstan gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. sebetulnya yaitu kita tidak bisa lagi memandang remeh kualitas Liga 1. Karena dari Hmm. Liga 1 ini kemudian memunculkan pemain-pemain yang secara kualitas mereka sudah terasah dalam sebuah kompetisi yang juga sudah mulai baik itu bro. Hmm. Jadi akhirnya mau siapapun dalam tanda petik gitu yang diambil untuk timnas itu tetap timnasnya yang bagus ya kira-kira gitu ya. Walaupun ini Betul, kayaknya bukan yang utama lah, tetapi tetap masih bagus. betul, betul bro. Ya. Nah, dari laga ini pemain Indonesia yang boleh disebut istimewa ada nggak? Saya melihat Ramai Rumakik ya. Ramai Rumakik itu ya itu tadi ya, dia punya keberanian untuk melakukan terobosan. Dia juga kemudian berani juga melakukan permainan-permainan 1-2 dengan temannya, dengan harapan dia pergerakannya akan mulai mencari ruang gitu loh. Mhm. Itu Mhm. Ramai Rumakik yang terlihat sangat menonjol. Mhm. Tapi saya juga di sini juga mengapresiasi dari kebijakan Coach Indra Safri Mhm. yang mulai berani untuk melakukan banyak rotasi. Karena Mhm. dia berhitung betul dengan skuad yang terbatas, jumlah pertandingan masih ada, dia harus pandai-pandai mencari apa namanya merotasi pemain ya, dengan harapan bahwa pemain-pemain yang akan tampil nanti tetap dalam kondisi yang bugar. Walaupun sebetulnya ada kekhawatiran saya ketika Egy juga megang apa paha belakang, saya takut dia hamstring. Mhm. Kemudian Taufani yang kayak kesannya ada cedera, bahkan Ramai Rumakik. Tapi terlepas dari situ, ada banyak sekali pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Coach Indra Safri gitu loh. Mhm. Dan menariknya, seperti yang saya katakan ya, pergantian pemain salah satu yang berhasil adalah ketika Hugo Samir masuk. Mhm. Dan saat itu kan sebetulnya Indonesia dalam posisi dikurung. Karena Indonesia Ya, ini sudah masuk menit-menit akhir. ya. Indonesia dikurung. Kirgistan berusaha untuk mencari gol untuk menyamakan kedudukan. Di situ ada peran Hugo Samit yang memang pemain ini berani. Mhm. Berani untuk melakukan duel-duel one on one dengan lawan. Mhm. Dan keberanian itu juga akhirnya membuahkan hasil ketika dia kemudian dalam tanda kutip ada berbau keberuntungan sebetulnya. Ya, Tapi ya, ini adalah buah dari keuletan seorang Hugo Samit untuk terus mengejar bola. ya, Dan itu dilakukan dan akhirnya menjadi gol. ya. Dan ini kan menjadi gambaran ya bahwa pemain-pemain yang masih muda ketika mereka juga diberikan kesempatan untuk tampil
hasilnya kan tidak mengecewakan gitu, Iya, bro. benar sih. Ya, oke. Jadi yang istimewanya ramai rumah kick dan ada yang keberuntungannya ada di Hugo Samir. Kiper juga melakukan penyelamatan ya 2 kali kalau tidak salah. Itu juga keren. Iya, iya, betul. Ya. Oke, Bro, ini setelah Indonesia mendapatkan, oh sorry, sebelum ke sana, Ya. bagaimana dengan penampilan Kirgistan sendiri, Bro? Nah, ini saya juga agak di luar ekspektasi saya dan di luar prediksi saya bahwa Kirgistan, saya tahu mereka kan akar sepak bolanya adalah akar sepak bola Eropa Timur sebetulnya. Mhm, Bahkan di pelatihnya aja ini kan orang Rusia ya. mhm, Dan saya juga melihat dan berharap sekali sebetulnya bahwa gaya-gaya Eropa itu muncul dari permainan Kyrgyzstan. mhm, Tapi dalam pertandingan kali ini, karena Kyrgyzstan sendiri ternyata pemain-pemainnya jauh level pengalamannya dari mhm, pemain-pemain Indonesia gitu mhm, loh. Mungkin level usia sama, tapi pengalamannya jauh di bawah pemain-pemain Indonesia. Indonesia lebih pandai, lebih kolektivitas masih bisa apa bermain lebih lebih baik ya, walaupun mhm, tidak tidak memperlihatkan hasil yang lebih seperti apa yang kita inginkan. mhm, Tapi dari situ aja sudah menggambarkan bahwa permainan Kyrgyzstan ternyata di luar prediksi saya. mhm. Mereka bermain terlalu pragmatis, hanya mengandalkan long pass Ya, dengan harapan ada pemain-pemain sayap yang bisa mengambil bola kemudian melambungkan bola ke depan gawangnya Hernando. mhm, Itu sebetulnya juga apa dengan begitu disiplinnya pemain-pemain terutama dari gelandang bertahan kita. mhm, Gelandang-gelandang bertahan kita ini juga bagus di malam ini ya. Karena mhm, mereka bisa bahu membahu dengan pemain-pemain belakang. Akhirnya pemain-pemain belakang juga tidak merasa sendirian ketika menghadapi pemain-pemain Kyrgyzstan. Ada upaya untuk terus melapis daerah-daerah yang coba diekspansi oleh pemain-pemain Kyrgyzstan. Akhirnya lambungan bola itu juga menjadi sesuatu yang jarang terjadi mhm, dan upaya pemain Kyrgyzstan untuk melakukan juga tendangan dari shot on goal dari luar kotak penalti itu juga iya, sangat mudah diantisipasi pemain Indonesia. iya. Baik. Nah, Indonesia setelah mengantongi 3 poin ini, peluangnya untuk jadi juara kelihatannya makin besar ya. Juara grup ya bro ya. Iya, juara grup ya. Betul. Eh, di pertandingan berikutnya kan kita akan melawan Chinese Taipei ya. Mhm, Nah, saya harapkan sekali ya bahwa rotasi yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ini akan membuahkan hasil mhm, pada saat Indonesia akan menghadapi pertandingan berikutnya. mhm, Nah, saya sih sangat yakin bahwa dengan permainan seperti ini, di mana sebetulnya chemistry antar pemain, kolektivitas juga belum terbentuk dengan baik, tapi Indonesia bisa menang. Itu kan sebetulnya menunjukkan mentalitas, kekuatan mhm, mentalitas pemain Indonesia lebih baik. mhm, Faktor pengalaman juga lebih baik. Mungkin saja, sangat mungkin saya melihat malah bahwa di pertandingan berikutnya ketika melawan Chinese Taipei, ketika pemain-pemain juga sudah boleh dibilang dalam tanda kutip mulai keluar dari tekanan. Karena mhm. tekanan di pertandingan pertama itu jauh lebih besar dari pertandingan berikutnya. Ya, Apalagi di pertandingan pertama Indonesia menang. ya. Itu dengan harapan bahwa chemistry antar pemain, kolektivitas akan lebih terbangun gitu loh. Dan Mhm. kreativitas terutama. Kreativitas di lapangan tengah terutama Sahrian saya lihat belum memperlihatkan Sahrian yang biasa dulu kita lihat gitu loh, Bro. Oh, ya, ya, ya. Jadi ini sebenarnya untuk perkembangan atau permainan yang lebih berkualitas itu masih ada peluang ya, karena Ada kelihatan peluang. bahwa di laga ini masih mungkin masih kagok ya, Iya, masih apa demam panggung betul, betul. Demam panggungnya masih kelihatan. gitu ya. Betul, Berarti Bro. nanti di laga melawan Cina Taipei mungkin yang diturunkan adalah pemain yang selama ini ada di bench untuk kemudian nanti bersiap lagi tim utamanya yang menghadapi Korea Utara. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Kalau saya melihat justru
agak-agak berbeda ya bro ya. Hmm. Kalau saya melihat bagaimana kedalaman squad ya, sebetulnya ya kedalaman squad artinya kualitas antara pemain yang diturunkan dari sejak menit pertama maupun pemain yang memulai dari bench itu kualitasnya sebenarnya sama gitu loh. Hmm. Saya tidak melihat ada perbedaan yang mencolok ya antara Hmm. pemain utama katakanlah dalam tanda kutip pemain utama maupun pemain apa yang ada di bench gitu loh. Hmm. Hmm. Saya tidak melihat seperti itu. Jadi syukur sekali ya bahwa dengan pertama ya kita punya pengalaman, kemudian Hmm. kualitas ke 20 pemain ini juga boleh dibilang merata dan yang ketiga adalah bijaksananya Indra Safri dalam melakukan rotasi pemainnya. Karena pemain-pemain akhirnya hampir semua juga sudah bisa merasakan atmosfer pertandingan. Hmm. Dan ini selain juga memberikan pengalaman di pertandingan event Asian Games, Hmm. dia juga untuk menjaga apa ya fisik pemain-pemain kita gitu bro. Hmm. Ya. Oke, sobat, seneng nggak nih Indonesia bisa mengalahkan eh, Kirgistan dengan skor 2-0? Walaupun tadi disebut bahwa pertandingannya sebenarnya ya kualitas pemain Indonesia kolektibilitasnya masih belum cukup bagus, tetapi kelihatannya bisa akan lebih baik lagi di pertandingannya akan datang. Menurut sobat sendiri, apakah Indonesia akan bisa lebih baik lagi di laga-laga yang akan datang? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.